diperebutkan untuk kedua gold lane yang akan bertanding hari ini. Apalagi, wait, ditutup ternyata. Mungkin RRQ udah nggak mau lagi kena 19 kill waktu di M6. Innocent dapetin 19 kill anyway. Iya ya, Dan itu banyak ya. banget. Hampir kepala 2 tuh. Hampir kepala 2. Dan ini benar-benar ditutup di atas gitu, yang membuktikan memang se-nggak mau itu mereka ketemu dengan Granger-nya. Sama, ini juga maksudnya, wait, Lancelot dikasih? Oke. Oh. Oke, beneran dikasih. Iya, ini SRG juga good bait ya. Iya, dia ngebaitnya pakai 1-1 dulu yang untuk ditutup. Yishun Shin juga karena dia tahu kalau misalkan Setsujin power banget dengan Yishun Shin ya. Dan Baksha. Jadi ini ada 3 hero yang bener-bener connecting banget sama pemain-pemain dari RRQ sebenarnya. Tapi dengan Kalea dan Moskov ya yang ternyata menjadi pilihan utama dari SRG. Masih belum ada tanda-tanda jungle-nya nih yang mau diambil. Lancelot masih dibuka juga ternyata ya. SRG mereka lebih mementingkan Moskov sakit mid game dan split pushnya itu loh. Split push potensialnya yang kemarin kita lihat dari Onyx justru. Xavero menggunakan Moskov juga kerepotan loh. Dan mereka musuhnya mau setup duluan ya, karena mereka bawa Kalea, jadi mereka punya Tsunami Slam. Tentu dengan hal ini akan membuat SRG lebih aktif dari segi serangan. Hanya saja dengan Zuxian first pick ini berarti menandakan RRQ harus memberikan hero yang clear cepet nih buat Idoknya. Karena kasihan banget kalau misalkan Rins harus nge-clear sendirian, gak bareng sama Idok, itu akan memakan waktu yang lumayan lama. Mungkin untuk screening freeze minion gak ada masalah. Tapi dengan Fredrin ini, apalagi Badang, ini connecting banget, dan kalaupun Badangnya ini di flex, menurutku untuk di draft kali ini kita masih punya Arlot. Masih kebuka lah ya. Dan sebenarnya kenapa Lancelot nggak langsung di pick juga ini nih alasannya Fredrin. Kalau memang SRG tadi mungkin dalam tanda kutip masih maksa Lancelot, masih ada Fredrin yang bisa sebenarnya ngelawan secara oke. Teman kita lihat apakah SRG ngambil resiko dan ngambil Lancelot di sini, atau mungkin ngambil hero. Aku ngerasanya ambil mid aja sih di sini. Ya mid lane dulu yang paling aman ya. Dulu, atau kalau enggak ya ambil EXP-nya kayak let's say Glue. Karena kalau misalkan nanti glue-nya nggak diambil, aku merasa glue sangat-sangat memungkinkan untuk di-ban. Dan itu dia optionnya Lancelot. Nah, ini yang mungkin menarik ya. Dulu kita sering melihat Lancelot lawan Fredrin ini emang susah banget. Tapi semenjak knock up Airborne ini di patch terakhir tanggal 18 Juni diubah konsepnya. Tough Boots plus dengan Brute Force. Ini ngebuat Lancelot minim banget kena sisi knock up Airborne. Sehingga dengan efek resilience yang lebih banyak, full stack dari Brute Force. Apalagi seperti kita tahu sekarang Lancelot build-nya agak hybrid ya. War Axe, terus Brute Force, Endless, Queen's Wings. Ini makin ngebuat Lancelotnya susah buat di-kill. Jadi semakin, ya itulah kenapa juga SRG ya udah tetap aja ngambil resiko dalam tanda kutip Lancelot lawan Fredrin. Karena bisa dengan item, dengan skill-skill juga masih bisa sih. Nggak terlalu ke counter banget lah seperti patch-patch yang lama. Fase yang kedua, oke, berarti mereka mau ngambil mid laner yang cukup mungkin yang bersih ya berarti ya kalau ini lebih ke ngedinai combo one shot aja sih, kayak misalkan ada Fredrin dan juga Masha, Pakito, Lapu-Lapu. Tapi aku merasa kayaknya dengan Fredrin ya Lapu-Lapu paling masuk loh. Atau dengan tank jungle apapun, Lapu-Lapu tuh paling masuk karena hero setupnya udah ada nih, udah ada Badang. Jadi tinggal gimana caranya RRQ bakal nge-react untuk di turtle. Karena RRQ adalah tim yang sangat kuat sekali di turtle objektif. Sehingga mereka pasti bakal ngotot banget untuk menangin matchup ketika Darren versus Cram. Ya itu tadi sempat dibahas juga ya sama interview mereka, emang turtle nih jadi prioritas utama banget. Tapi dengan Yves yang juga sekarang udah mulai ditutup ya, sebenarnya masih ada beberapa opsi ke arah mid lane, kayak Farsha masuk nih. Masuk tadi. Yves ini emang di-ban karena dia menang range lawan Zuxian. Plus ada kemungkinan besar ya Fredrinnya kerepotan, dan plus juga RRQ masih bisa bawain Arlot kayak yang tadi aku bilang. Bahwa di sini positionnya Arlotnya bisa bener-bener bermain sama Badang, dia bisa bermain bersama dengan Zuxian, dia bisa bermain dengan Fredrin juga. Terlalu banyak chain CC yang bisa dibawakan sama RRQ. Dengan Cici yang sekarang udah mulai ditutup juga ya, untuk mulai mengeliminasi lagi nih, karena kan kita belum bisa ngeliat juga XP laner seperti apa nih yang akan dibawa sama SRGOG. Mungkin yang bisa ke counter sama Cici. Yang tebal berarti. Ban Glue mungkin, ban Glue. Glue ya, bisa. Glue lumayan repotin buat Fredrin karena Fredrin sangat mudah sekali untuk dipegangin sama Glue. Glue, oke, mereka nge-ban Farshanya. Stormy hero ya, dihabisin lebih tepatnya ya. Yang range dari jauh dihilangkan satu utility, satu bisa dibilang burst banget. Dan Povius ini juga salah satu hero yang tadi aku pengen bawa. Karena SRG nggak nge-ban, Povius ini bisa mungkin diamankan oleh SRG dan langsung aja yang membuat RRQ ya harus ngerespon nih. Povius
kuat banget untuk kontes turtle pertama terutama. Early-nya ya. Iya. Aku cuma berharap SRG nggak last pick Aurora sih, karena itu bakal menjadi hero yang lumayan ngerepotin buat Fredrin, Zuxin dan juga Badang. Hero jalan Menarik sih. kaki. Hero jalan kaki tapi kita tahu efek utility-nya begitu luar biasa. Dan ada Lancelot sebagai eksekutornya. Jadi ya agak tricky untuk last picknya dari SRG karena itu adalah hero untuk Stormy. Terlalu banyak menurutku, bahkan dia sempat bawain Nana, Pernah fail juga. pernah Veil juga, pernah Nana juga. Jadi Odette pun pernah dibawakan, terlalu banyak optionnya menurutku. Jadi emang disimpan di akhir ya. Disimpan Tapi di akhir. sesuai dengan kata Profesor KB juga tadi, lapu-lapu Ya paling masuk ya. langsung diambil. Tapi dengan Cloud nih yang jadi teman dia God Lane ya. Nambah area of effect. Mereka tampaknya RRQ, mereka kuatin team fight dan ya Cloud juga bisa split push untuk at least handle mobility-nya dari Moskov. Ya area of effect, mereka juga siap untuk fight sebenarnya. Ya, plus hero ini ya, hero Purify ya, karena lawannya adalah Kalea. Jadi untuk menghindari Tsunami Slam, alangkah baiknya dengan menggunakan Cloud, Blazing Duet juga bisa langsung mencup ke belakang. Tapi menurutku yang paling masuk akal adalah untuk ngepoke ke Povius-nya sih, karena Povius nanti kalau udah Trinity pasti bakal bonyok banget kena Cloud. Oke. Tinggal satu pilihan terakhir nih yang akan kita tunggu ya dari SRG OG. Dan akan langsung mengarah ke arah Oh Zetian. wow, Zetian. Oke. Gimana nih Profesor KB terlihat sedikit Iya, karena ya untuk eksekusi damage-nya sangat-sangat minim. Dan aku merasa untuk sebelum Nevin bertanya, aku langsung bilang aja draft pertama berarti RRQ. Oke, kalau dari Goni? Ini aku ngelihatnya emang minim, butuh waktu, butuh scaling dari Moskovnya yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ early game-nya. Oke, tapi kita akan lihat ya eksekusi dari RRQ seperti apa dengan draft yang bisa dibilang sudah cukup nyaman. Dan untuk game pertama, match pertama akan ditemani juga bersama dua casters kita, ada Papulon dan juga Aul. Silahkan. Oke, terima kasih Nevin, KB dan juga Koni. It's time. Indo Pride kah kita gaungkan di kolom komen teman-teman, karena satu tim kemarin sudah berangkat menuju ke bracket selanjutnya dan sekarang satu tim kembali sedang bertarung. Yes, satu buah misi ya pastinya untuk mengobati luka juga dari pertemuan terakhir antara RRQ dan juga SRG OG. Yap. Wow, satu-satunya perwakilan dari Malaysia juga yang masih bertahan setelah Homeboys juga gagal melaju ke babak knockout. Dan apalagi juga yang satu ingin melakukan pembuktian untuk membalaskan dendamnya, dan yang satu juga ingin melakukan pembuktian untuk bertahan menjadi juara juga di MSC. Yap. Onyx ID telah berhasil kemarin menuju ke bracket selanjutnya, walaupun lawan selanjutnya juga sangat-sangat sulit ya teman-teman ya. Tim Liquid PH, tapi hari ini akankah ada hal yang sama yang bisa dilakukan oleh RRQ? Di mana lawan mereka adalah juara bertahan tahun lalu, jadi langsung saja seperti biasa di awal ya, tipis-tipis aja dulu. Tipis-tipis, masih memang beradu pok juga ya. Early yang tadi udah disampaikan juga pada panelis kita, yang harus dimanfaatkan oleh RRQ untuk bisa gimana caranya mereka bisa mendapatkan snowballingnya, sehingga nantinya asuransi mereka di era mid to the late game seperti dengan adanya Moskov dari Innocent, Sekis dengan Lancelotnya ini tidak berhasil untuk bisa mendapatkan power spike-nya. Sementara dari set talent emblemnya juga yang udah kita intip ya, sebenarnya nggak terlalu beda jauh, kecuali wah agresif banget nih Dairen. Sisa satu bar kurang saja dari HP Dairen. Wow, terpaksa harus recall, mungkin ada sedikit hal yang tidak baik yang bisa didapatkan ya dengan harus recall seperti itu. Ada mungkin beberapa wave minion yang hilang juga. Tapi ya kita lihat akan seperti apa lagi. Kalau dari gold lanernya harusnya bakal sama-sama tetap agresif di laning ya. Sama-sama bisa mainin lane jauh juga, tapi 1v1-nya sama-sama dengan adanya Master Assassin. Idok udah mulai mendekat ke atas. Tapi Kram sekarang cukup tertekan dengan ada 1, 2, 3, 4 player yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Kram. Dan mau tidak mau Flicker sudah harus dikeluarkan. Kram selamat, ada rotasi yang gagal. Oke, masih cukup bersabar dari keduanya, nggak terlalu yang agresif, tapi Sekis. Waduh, sakit banget Phantom Execution. Ridge ya, terjebakkah? Untungnya tadi Yums juga dari satu tidak strike yang tidak connect ke arah siapapun. Ya, Rins juga masih bisa selamat dan masih punya regen HP untuk bertahan, tapi masalahnya poke damage yang continuously bisa dilakukan oleh Stormy. Waduh, tapi hampir saja Stormy jadi orang terdepan. Cukup berani Rins yang mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Tidak ada flicker lagi di salah satu pemain yang dimiliki oleh SRG. Di bagian belakang Dairen dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Sekis. Sementara sekarang Blazing Duet mendadak Toy hadir guna untuk bisa memberikan bantuan. Sujin down, di depan berbeda. Ada satu tsunami slam yang dilakukan, namun masih gagal dan Toy-nya tertangkap basah. Bahkan sekarang Idok berjuang sendirian. Idok berhasil mendapatkan Sekis, tapi Idok pun down. Di mana Stormy sekarang tertangkap, kalau Rins tidak, ternyata masih selamat. Hampir saja RRQ bisa menetralisir kerugian mereka ya dengan dapetin beberapa poin kill. Tapi ternyata hilangnya turtle di tangan dari SRG, dan ini dia untuk instant replaynya.
Bermula memang Sutsujin yang dipegangin abis-abisan, susah banget buat bergerak. Blazing Duet berhasil untuk bisa mendapatkan first blood juga, bahkan juga ngejar ke arah Yums-nya. Tapi masalahnya pas dia pulang toynya kena begal Stormy. Akhirnya poin killnya netral, tapi ruginya dari RRQ adalah mereka kehilangan turtle. Oke. Wah, ini dah Wih. Nah, Kingdom udah nyampe nih ya, sedap. Berapa orang di Kingdom yang berangkat? Banyak ya, RRQ Kingdom ya, yang rame banget ternyata. Banyak 471. banyak mas, kebanyakan dari yang dari Indonesia banyak juga kan? Iya. Yang berangkat. Itu makanya yang diterbangkan dari Indonesia kemarin dari beberapa pendukung Onyx juga udah terlihat keren. Keren itu ya, yang totalitas sekali ya. Tapi Yums ini cukup berbahaya loh. Dia bisa mainin pick of powernya juga. Sementara gangguan sudah mulai terjadi, Sutsujin. Yap. Sekis masih di dalam jalur ya. Level mengungguli dari Sutsujin walaupun tadi sama-sama kena sekali ya di atas. Dairon dan juga Kram. Berbeda tipikal hero tapi setidaknya ini pun akan sama-sama memberikan gangguan. Yap. Dan secara gold juga nggak terlampau ada perbedaan jauh, sama-sama bisa dinetralisir juga. Dan PR-nya adalah ini asuransinya sama-sama ada di kedua belah gold laner yang memiliki damage dan juga late game insurance tentunya, split push power nantinya. Weh. Kaget oke. Kirain Yums tadi kenapa lompat dan oke, Rins hampir saja menjadi korban tapi sekarang waktunya untuk bisa membalaskan keadaan Kram. Masih gagal mendapatkan ke arah Sekis dan Kram menjadi orang terdepan. Kram mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Masih cukup lama dia bertahan dan Nidoknya pun down. Sementara Kram pun sekarang menghilang. Tapi setidaknya totalnya berhasil diamankan oleh Sutsujin. Ada satu lagi Spirit of Destruction. Rins yang berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi masih gagal. Dan Chupcha tidak strike maju ke area terdepan, tertangkap lagi karena satu player. Tapi Yumsya pun tapi setidaknya berhasil mendapatkan karena Sutsujin in total. Wah. 2 player RRQ lenyap. Ini Blazing Duet ternyata sangat mudah tercancel dengan adanya Tidal Strike. Even dengan adanya Purify juga itu tidak menjadi jawaban. Ya. Bermula dari setupnya Fury of the Phoenix, damage-nya nggak terlalu besar, tapi reveal position dan juga stun effect-nya ini sangat-sangat mengganggu di saat setup seperti ini. Dimana Rinsnya udah mundur di paling belakang, tapi Spirit of Destruction-nya kena. Akhirnya ngebuat dari Rins balik arah dan akhirnya dieksekusi pula oleh Sekis. Sutsujin memang dapetin Yums tapi in the end sisa sendirian juga nggak bisa lagi bertahan lebih lama dan ngebuat dari team fight-nya sebenarnya kembali netral karena turtle-nya didapetin sama Sutsujin tadi. Yep. Cuman udah terlihat perbedaan networknya nih dia. Udah mulai kerasa udah ya? udah ribuan nih. Tadi masih ratus. Nah sekarang turun lagi. Perbedaan dari masing-masing God laner juga untungnya masih cukup imbang nih. Asuransinya itu ya di gold laner ya makanya. Tapi ya memang walaupun memang di late game, tapi kalau ngelihat dari join the fight-nya, ya memang dibutuhkan banget sebagai source damage deal. Karena ngelihat dari mid lane-nya kan lebih ke utility. Jadi ya gold laner-nya yang join the fight. Ini ngebuat akhirnya ada torehan assist dan juga point kill untuk Toy terutama. Dan sekarang dari RRQ mereka harus bisa memanfaatkan kembali gimana caranya Idok ini bisa bikin momen. Karena jangan sampai kena start duluan dari Yums-nya. Iya. Ini dia tadi juga Kramnya cepet banget kan. Kram lebih duluan loh untuk melakukan rotasi terus-terusan beberapa kali tadi kelihatan. Beda tipikal ya karena Daironnya lebih coba untuk clear dulu atasnya, ngedistract sedikit dan akhirnya ngebuat dari SRG ini ada yang harus ke atas dan itu udah kelihatan harusnya Sekis berseberangan di mana turtle yang ketiga udah muncul. Yap. Sementara sekarang Kram langsung di-crack habis-habisan dan Rinsya pun udah ikut campur pula di dalam pertempuran tersebut. Tapi setidaknya sekarang coba lihat di bagian belakang Yumsya. Mau tidak mau ada flicker yang dikeluarkan. Mereka mencoba bisa bertarung di dalam area turtle tersebut. Terlihat tadi ada fist break yang udah dikeluarkan pula. Kram yang menjadi orang terdepan. Dan turtle-nya diambil kali ini oleh Selangor Red Giant. Yumsya down. Di tempat berbeda. Ada pertempuran yang terpisah. Dan Sutsujinnya pun menghilang dengan cukup cepat. Idok yang berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Dan Nidok berhasil selamat. Ya ini pertukaran yang tidak adil tentunya. Ternyata ada waktu yang dimanfaatkan oleh Sekis untuk kembali join the fight di area turtle. Sehingga retribution yang dia miliki membuat turtle-nya jatuh ke tangan SRG. Sutsujinnya down, ini kerugian yang cukup besar untuk RRQ. Wow. Di bawah nih kayak free juga ya seperti. Free, harusnya dia dapat outer turret nih. Iya. Innocent di atas dengan Purify yang masih standby. Cukup santai. Dairon mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Sekis kah? Solo kill saja tapi tidak bisa. Sakit juga ya Breakfast Fighter ya. Sakit, pedangnya gede itu. Bukan ditebas, Digetok. sakit banget ya. Dan Sutsujin memang tertinggal level ya secara hero juga ini beda tank dan juga assassin. Namun again dari
Toy-nya lah yang akan menjadi harapan nantinya. Tapi Innocent ini unggul level dan belum terpick off sama sekali. Iya. Nggak ada damage instan juga apabila emang nanti kalau contoh Kram yang emang maju duluan gitu loh. Siapa yang bener-bener instan gitu. Dan juga Toy-nya harus benar-benar menjaga Purify-nya Pak. Karena banyak banget sisi Iya. buat bisa nge-cancel Blazing Duet nantinya. Gimana ya? Ya makanya nanti diharapkan mungkin Toy yang datang di dalam pertempuran yang emang waktunya pas, nggak kecepetan, nggak juga terlalu lambat, karena emang bener-bener gak ada damage instannya banget ini. Ya lebih ke DPS ya. Oke. Dan SRG bergerak ke arah top dan gak sendirian ternyata. Yums akan mencari juga informasi dan 3 pemain RRQ akankah membuat satu buah inisiasi? Oke, sementara itu ada satu tsunami slam dan berhasil mendapatkan Nidok secara gratis. Apa yang terjadi Toy? Diusir jawaban ke arah belakang. Blazing juga dikeluarkan dan sekarang Sekis tertangkap basah. Shutdown. Mahal bisa dilakukan oleh RRQ atas pertukaran Idok, gak apa-apa Romer. Dan akhirnya Sekisnya bisa tumbang, tapi masalahnya ada space lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Innocent. Untuk mencuri satu buah inner turret. Spear of Destruction-nya masalahnya sekarang siap loh. Apakah akan ada upaya pencurian? Dan di bawah Free ada satu Holy Defense yang memang tertrigger. Bahkan untuk sekarang Lord berhasil diamankan oleh RRQ menjadi satu hal baik dan juga netralisir yang kita harapkan mungkin bisa saja merubah semuanya. Soalnya tombak Moskov-nya lumayan traumatis ya. Dan ya, ngelihat dari inner turret yang memang dihancurkan dan Holy Defense juga yang ke-trigger di menit ke-9, tapi Lord bisa didapatkan oleh RRQ Hoshi. Melihat kembali bagaimana nantinya untuk inisiasi yang bisa di counter balik nih oleh RRQ itu udah bagus banget loh. Karena tadi kan Tsunami Slam-nya udah ke-trigger. Dan akhirnya target pengejaran dari Sekis yang banyaknya juga sisi ini. Karena ketemu Sutsujin aja kena Energy Eruption itu lumayan PR dan bikin miskalkulasi dari seorang Lancelot. Yap. Oke. Sementara Sekis mencoba untuk bisa maju. Phantom Execution sakit banget dari situ terlalu basah. Tapi setidaknya sekarang masih bisa selamat. Terlihat tadi Tidal Strike. Sekis masih bisa kabur. Terkurung kali ini. Terkepung. Masih berusaha untuk bisa mendapatkan Rinse. Rinse-nya hilang. Tapi Sekisnya pun masih menari dengan Puncher dan juga Thunderous yang dia miliki dari tadi dong. Terlihat ada Fist Crack tadi udah dikeluarkan pula. Yums yang berusaha untuk bisa mundur dan juga menyelamatkan diri. Tapi sepertinya untuk kali ini Yums yang melakukan sebuah flicker. Masih dikejar oleh Dairan. Ada Dairan di bagian belakang. Dairan gagal bisa mendapatkan karena Yums. Akan kamu dipaksakan untuk lompat lagi karena terdepan? Enggak ternyata. Jangan ya, karena flickernya udah gak ada. Ini cukup berbahaya dan beli waktu yang cukup panjang sih. Sekis yang putar balik lagi untuk bisa dapetin nyawa dari Rinse. Dan akhirnya ngebuat dari Sekisnya juga tukar nyawa aja karena dia terlalu terjebak. Udah gak ada obstacle lagi untuk bisa memanfaatkan stack dari puncture-nya juga kan untuk mundur ke belakang. Dan akhirnya Dairan yang flicker tadi. Wow, itu ngebuang waktu juga untuk akhirnya Innocent bisa clear. Tapi wow. Nah, sampai Talia ya. Sampai Talia udah sampai ke sini juga tuh. Buset deh. Weh, hidup. Lah. Kena lagi tuh. Oke, tidak strike tadi juga Tsunami Slam terlihat. Sutsujin dikejar sama Aisan dan Sutsujin cepat hilang. Tapi sekarang ada posisi yang cukup baik bisa didapatkan. Yups yang menghilang. Sementara tadi ada Thunderous juga yang udah langsung dikeluarkan oleh Sekis yang berusaha. Ada satu bantuan tadi seperti dari Innocent dengan Spear of Destruction dan juga Basic Attack dari Sekis. Menyisakan Dairan sendirian yang harusnya juga akan dibiarkan saja karena Innocent akan membawa satu katapult terakhir untuk sedikit mencicil ke arah outer middle turret. Dan seperti apa yang udah dibahas di meja panelis kita juga, Innocent ini telat panas dan terakhir mereka dapetin Savage. Dan sekarang ini masih terbawa panas ya Pak. Buset deh, ini Innocent tadi nggak kesentuh loh. Iya. Bagus banget. Dan benar-benar menjadi damage dealer tumpuan juga dari SRG. Walaupun kalau kita ngeliat Sekis agak sedikit udah mulai terbawa adrenalin nih, buyar maju. Udah mulai gitu. ketangkep-tangkep mulu deh. Iya. Oke, tapi kayaknya harus lebih bersabar dulu nih. Karena kita tahu Idok ini juga nggak bisa yang menjadi frontliner utama. Karena balik lagi dia badang. Fighter gitu loh, bukan pure tank yang bisa nahan badan. Siapa yang akan dibanting sesaat lagi? Ada Dairan di bagian belakang, akan dia lompat ke bagian depan. Dan itu dia Brave Fighter, bahkan sekarang terlihat Blessing Duet. Cramnya down, Innocent berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih ada Dairan mencoba untuk bisa mendekat dan juga Toy. Dikerek habis-habisan. Itu dia, berhasil mendapatkan 2 player dari Selangor Giants. Oke, 2 tukar 1 ya, tapi tidak ada sang pemegang Retribution juga dari RRQ. Jadi keunggulan jumlah untuk mereka harusnya tidak akan membuat eksekusi Lord ini mereka lakukan dengan begitu cepat. Karena SRG mereka akan kembali mencari lagi dan Sekis
bisa dimakan soalnya dia maju-maju terus nih. Rins, Sky Piercer ternyata akan menjadi eksekutor tambahan. Satu jaminan juga untuk bisa mendapatkan poin kill nantinya. Tapi Idok akan memancing pemain-pemain dari SRG untuk berkutat di area dari Lord. Oke, kita lihat akan seperti apa. Kemana lagi perginya Innocent? Apakah dia akan ke bawah dulu, lalu nanti akan hadir dengan Spear of Destruction, atau emang gabung aja ke dalam pertempuran ini? Wah, ini bawahnya udah kelihatan sih harusnya ada Toy. Wah, mau dicepetin nih. Harusnya ya. Itu, Innocent udah mulai join tuh, udah masuk juga. Enggak ke landing, dia langsung mempercepat aja, oke? Pertempuran akan segera terjadi. Ini dan Lord akan menjadi milik siapa? Dan Lord yang menjadi milik SRGOG. Idoknya pun menghilang, Blazing Duet terlihat. Kramnya lejap, double kill didapatkan. Sekisnya menghilang dan 3 player ini berusaha untuk bisa mempertahankan diri dan juga untuk mundur masuk lagi ke dalam base utama mereka. Oke, dan harusnya dia akan menjadi Lord yang bisa ditahan oleh RRQ sih. Karena dengan 2 pemain dari SRG yang menghilang, tidak akan bisa memfollow up Lordnya terlalu jauh dan terlalu dalam juga. Sun Sujin memanfaatkan waktu untuk bisa menginvade Cara Purple buff milik dari Sekis. Bottom lane, Lord yang datang juga harusnya akan bisa ditanggulangi oleh Toy. Tapi jangan biarkan Innocent ini free dan SOD-nya nancep. Oke, nancep kali ini. Untungnya masih Bahaya. ada Sun Sujin. Pindah, oke. Ada Yums yang mulai mendekat sepertinya. Tapi Innocent berusaha untuk mundur. Dan Blazing 2 kali untuk jatuh. Tadi masih ada WO yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Innocent berhasil tertangkap basah. Sun Sujinnya pun langsung menghilang. Stormy-nya mundur sedikit dan Yums tertangkap basah. Di mana pergerakan dari Toy juga masih free hit. Thanks to Purify. Itu dia satu trigger disiplin dari Purify yang on point dari Toy. Ngebuat akhirnya inisiasi ataupun cancellation yang dilakukan oleh Yums ini gagal. Ya. Dan akhirnya ngebuat 2 poin kill. Berhasil diamankan oleh RRQ sembari juga dia sedang mendefense ke arah Lordnya. Ini ngebuat akhirnya keadaan kembali imbang. Membuat juga dari SRG akhirnya tidak bisa memanfaatkan Lord yang mereka dapatkan. Ini keuntungannya dari Toy juga pakai Purif kan. Jadi dia Itu masuk dia. Blazing Duet, dia Purify, dia nggak bisa didorong sama Spear of Misery. Ya nggak ada satu movement tambahan lagi dari Innocent. Innocent sekalinya habis Worker udah sekali aja gitu loh. Dan di situ aja ngedesnya, yang dia bawa juga Purify. Ya mau tidak mau dia hanya akan menerima damage kalau kecuali kayak tadi ada WON juga yang dikeluarkan. Halo Sekis. Oke, Fist break, tertangkap basah, dan sini dia Sekis. Diamankan. Sebenarnya Sekis kurang bersabar ya lihat-lihat dari ya. tadi Dia maju-maju dan akhirnya gak bisa pulang. Sendiri-sendiri aja loh. Sendiri-sendiri terus. banget loh itu. Wis, tapi Rins ini dia. R4 Redemption juga. 40 stack Sky Piercers yang dia miliki. Latility yang akan membuat tambahan nantinya siapapun yang bisa terinisiasi. Waduh, fist breaknya langsung dikeluarkan Stormy. Itu dia. Berhasil menjadi korban dari Riz dengan stack Sky Piercer yang semakin bertambah, double kill didapatkan. Mendadak 3 player lenyap. Itu dia 2 poin dua kill ya. Langsung double kill. Bisa di-secured berarti 60 sekarang. Yep. Lethality semakin ganas lagi pasti untuk RRQ. Oke, Sekisnya kembali hadir tapi masih ada Innocent guna untuk bisa mempercepat lagi karena wave minion dihilangkan dan sekarang mereka mencoba untuk bisa maju. Suji menjadi orang terdepan. Grabnya pun langsung oleh flicker untuk pada berbeda Sekis. Hampir saya tadi gagal untuk bisa Phantom Execution masuk ke dalam satu base-nya sendiri. Terlihat 5 player yang dimiliki oleh RRQ punya keunggulan untuk bisa mendobrak masuk. Yes, dan itu dia trigger disiplin dari RRQ. Fokus untuk dapetin base turret tengah dan udah cukup mundur lagi karena Lord bentar lagi juga bakal spawn. Butuh objektif yang lainnya juga untuk bisa menambah lagi daya dobrak untuk RRQ bisa menembus lini pertahanan dari SRG. Lane jauh udah cukup aman, sudah langsung diserahkan kepada Toy. Job desk dijalankan dengan begitu baik juga. Yap. Ini udah unggul banget loh RRQ sekarang. Coba lihat berbalik ya, jauh banget. Oke, mereka berhasil menangkap lagi. Karena dari Yums yang nggak bisa diselamatkan. Sekis mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Rins. Tapi Rins kita tahu, selamat Rins karena masih berada di luar dari segitiga yang begitu mengerikan Tonros. Yap. Dan eksekusi menuju ke arah Lord telah dilakukan oleh RRQ. Bakal dicepetin sih harusnya karena nggak ada sisi pasti juga untuk bisa menculik satu pemain. Karena Yumsnya dalam keadaan cooldown untuk spawn time-nya juga. Tapi top lane bakal didorong. Waduh, oke. Masih ada Tonros. Sekis berusaha untuk bisa menyelamatkan dia ataupun memberikan damage dan Sekisnya. Tapi tempat yang lain coba lihat tuh. Antara Riz mencoba untuk bisa mempertahankan tapi ada pergerakan Innocent. Sedikit lagi. Riz masih berusaha. Spear of Destruction langsung dikeluarkan. Riz berhasil diabatkan. Kali ini terlihat ada WON. Oh my god, Innocent masih berusaha dan didok down. 2 player diamankan oleh Innocent. Oke, dan harusnya juga ini akan membuat Lord yang didapetin oleh RRQ juga jadi kurang maksimal.
Karena udah langsung spawn kan di di detik 43 barusan dan udah langsung berjalan ke arah tengah. Waduh. Akankah bisa dimaksimalkan karena Sekis dalam 8 detik akan hadir kembali untuk memperkuat defense dari SRG. Oke, in total harusnya 4 player sekarang ya bisa defense Iya. untuk SRG. Waduh, Waduh, deg-degin. kita lihat nih Toy ini nih. Akan seperti apa nih? Oke. Dan kali ini Lordnya sudah mulai masuk juga, ditemani dengan adanya Suzujin dan juga Dairen menuju ke arah bawah terlebih dahulu. Yap. Dan harusnya nggak banyak yang bisa dilakukan lagi, nggak bisa di follow up secara lebih jauh lagi juga. Karena satu persatu pemain-pemain dari SRG sudah spawn untuk bisa kembali membuat Lordnya bisa dihilangkan. Ya, tapi setidaknya keadaan berimbang ya ulah. Ini yang di atas udah hancur base turretnya Rarki, tapi mereka juga ngedapetin yang di mid gitu. Ya, ini Satu-satu lah. Ini Innocent serem loh. Serem banget. Serem banget loh dia. Di atas bisa dapet 2, walaupun memang Indian dia tumbang. Tapi sekarang RRQ masih ada super wave minion. Tonrosnya tadi. Punchernya juga. Nah ini bahayanya, tinggal gimana caranya menghentikan si Sekisnya aja nih. Ya. Cuma Cucuk aja cucuk. kalau Sekis dari tadi kan mungkin persentase untuk bisa mendapetin Sekis sudah naik banget nih. Ya kan dari tadi udah kenanya. Cuman masalahnya pengalian isunya loh. Innocent yang kerja di belakang itu lagi. Oke. Dan Sekis hati-hati. Itu yang harus bisa dipunish sama Itu RRQ kan udah sih. 7 kali kan sekarang. Iya. Sekisnya kena juga. Terlalu depan. Kadang bisa maju, gak bisa mundur lagi. Idok akan semakin sustain dan kuat pastinya dengan satu tambahan immortality di dalam tubuhnya. Buset. Toy-nya juga ini udah attack speed-nya kencang banget pastinya. Udah ketutupan angka tuh pilotnya. Iya, dan Angka semua. dan juga akhirnya Toy gak sendiri ya. Backupan telah dilakukan juga oleh Dairen. Terserah mau Dairen mau Idok juga tinggal jagain aja nih. Asuransi damage deal dari RRQ adalah Toy. Dan jangan lupa kan Rins juga bisa jadi eksekutor tadi. Iya. Cuman masalahnya kalau sekarang mereka mau dari RRQ ya mungkin di saat mereka mau nyerang nanti masuk ke dalam area defense-nya, yang pakai flicker ini lah yang bisa kena banting duluan. Jadi wet, itu dia ada flicker yang udah terlihat, tapi Innocent selama dari bagian belakang coba dan Idoknya pun langsung menghilang. Tapi setidaknya masih ada Immortal, masih ada bisa menyelamatkan diri. Blazing Duet di dalam satu lorong sampai membuat Toy-nya sangat nyaman untuk bisa mengantarkan damage-nya dan Sekisnya pun langsung menghilang. Akan seperti apa lagi pertempuran ini? Terlihat, konsil pun terdengar. Innocent berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya, Kramnya berusaha untuk bisa membegal kepada berbeda, tapi mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player. Lompat lagi, Brave Fighter Dairen bisa menyelamatkan diri Dairen. Ada Immortal yang terpecah. Sementara sekarang Innocent dan kesempatan untuk RRQ bisa menutup game ini. Wipe out, wipe out. Dan wipe out lah sudah. Game yang pertama menjadi milik RRQ. Dan RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan poin pertama di Best of 5 series antara SRG